sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, siapa yang sepanjang minggu ini sehat? Atau ada yang sakit? Nah, kakak lihat semua pas sehat, semua angkat tangan. Berarti waktu kita sehat itu juga anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur ya. Nah, pagi ini kita mau ibadah dulu. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Sebelum kita mulai, mulai dulu dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, beribadah kepadamu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami untuk ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu pujian ya, judulnya Aku Istimewa. Ayo, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Hati-hati gunakan tangan kita, mulut kita, dan kaki kita. Sama-sama pada gerakan ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surgamu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, hati-hati gunakan tangannya, jangan buat cubit adik ya. Harus buat puji Tuhan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mata kita juga harus digunakan dengan hati-hati. Nontonnya harus nonton yang berkenan sama Tuhan ya. Jangan nonton film
kita mau seperti Tuhan Yesus. Adik-adik boleh tutup mata sambil menyembah Tuhan. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, supaya Roh Kudus membantu kita untuk memahami firman Tuhan yang mau didengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah walaupun masih secara online. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, jadikan hati kami tanah yang gembur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan roh hikmat, roh murid kepada kami semua yang mendengarkan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang keserakahan. Karena keserakahan itu bisa membawa masalah. Di dalam Alkitab, yaitu di kitab 2 Raja-Raja 5, nanti Papa dan Mama di rumah seperti biasa bisa bantu bacakan ya untuk adik-adik semua. Ada sebuah kisah tentang orang yang serakah dan akhirnya dia mendapat masalah. Siapa ya dia? Yuk kita lanjutin dengerin ceritanya. Ada seorang panglima Raja Aram namanya Naaman. Naaman adalah panglima yang hebat dan sangat disayangi oleh raja. Karena setiap kali Naaman berperang, pasti membawa kemenangan untuk kerajaan Aram. Seorang pelayan di rumah Naaman memberitahukan tuannya bahwa di Samaria, di negeri Israel, ada seorang nabi Tuhan bernama Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Maka pergilah Naaman ke Israel untuk bertemu Elisa dengan membawa banyak persembahan dan hadiah. Sesampainya di sana, Naaman gak ketemu sama Elisa, tapi malah ketemu sama bujangnya Elisa yang bernama Gehasi. Gehasi menyampaikan pesan Nabi Elisa kepada Naaman. Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, supaya Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Naaman pun pergi dan melakukan apa yang Elisa suruhkan. Dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali dan sembuhlah Naaman. Sebagai rasa syukur dan sukacita, Naaman ingin memberikan persembahan yang begitu banyak kepada Elisa. Namun Elisa menolaknya.
Karena bukan Elisa yang melakukan mujizat, melainkan Tuhanlah yang memberikan Naaman kesembuhan dari penyakit kustanya. Naaman berkali-kali mendesak Elisa untuk menerima hadiah-hadiah itu. Tetapi Elisa tetap menolaknya. Gehasi, hambanya Elisa itu berpikir kalau Elisa itu sungkan menerima hadiah-hadiah dari Naaman. Jadi, Gehasi memberanikan diri untuk mengejar Naaman dan menerima persembahan-persembahan dari Naaman itu. Gehasi kemudian menemui Naaman dan berbohong. Ia berkata bahwa Elisa menyuruhnya untuk menerima 1 talenta perak dan 2 potong pakaian untuk rombongan nabi yang datang dari pegunungan Efraim. Naaman pun percaya dan memberikan kepada Gehasi 2 talenta perak dan 2 potong pakaian. Kemudian pulanglah Gehasi dan menyimpan pemberian Naaman itu tanpa memberitahukannya kepada Elisa. Sesampainya di rumah, Gehasi bertemu dengan Elisa. Lalu Elisa menanyakan kepada Gehasi, dari manakah dia? Tapi Gehasi lagi-lagi berbohong dan berkata bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Namun Elisa tahu apa yang diperbuat Gehasi dan menegurnya. Elisa berkata bahwa perak yang diterima Gehasi bisa memberinya banyak harta. Tetapi sayangnya, penyakit kusta Naaman juga akan ikut melekat pada Gehasi dan seluruh keluarganya. Akibat keserakahannya, Gehasi terkena masalah yang sangat mengerikan. Nah, adik-adik, keserakahan manusia itu sudah ada semenjak zaman Adam dan Hawa. Waktu itu Tuhan sudah memerintahkan mereka untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk. Namun, mereka malah tetap memakannya. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Dosa ini membuat hubungan manusia dan Tuhan pun menjadi rusak. Ada jurang pemisah antara manusia dan Allah. Nah, untuk memperbaikinya, Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia lewat kematiannya di atas kayu salib. Sehingga manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa kembali menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita mau baca ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10a. 1 Timotius 6 ayat 10a. Bunyinya, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Kita ulangi ya. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Adik-adik bisa hafalkan ayat hafalan ini sepanjang minggu ke depan ya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Roh Kudus mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami tidak serakah dan tidak cinta akan uang. Tetapi ajar kami untuk tetap bersyukur atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati studi dan pelajaran mereka. Tidak lupa juga Tuhan, berkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya, kalian sungguh anak yang hebat. Nah, sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan nih, sayang ini virus corona lagi banyak di sini ya. Adik-adik harus ingat ya, 5M ya. Jangan lupa. Apa yang pertama? Pakai masker. Kalau keluar kita harus pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Betul, cuci tangan. Jangan lupa kita rajin cuci tangan supaya virusnya mati. Ya. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Iya, jangan deket-deket. Ya, kalau ada orang banyak, jangan deket-deket, kita jauh-jauh aja. Yang keempat, menjaga jarak. Misalnya lagi ketemu sama saudara, ngomongnya jangan deket-deket, jauh aja ya. Nah, yang kelima, kita apa? Diam di rumah. Sebisa mungkin jangan keluar-keluar, menghindari keluar ya, supaya kita aman. Tapi jangan lupa ya, satu lagi nih, kita harus rajin juga berjemur ya. Berjemur cukup 15 menit supaya badan kita sehat, kuat ya. Jangan lupa ya adik-adik, ingat ya 5M ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.